Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aderian Andriana dari Institut Pendidikan Indonesia Garut, Program Studi Pendidikan Teknologi dan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi OSI, yaitu Open System Interconnect. Nah, apa itu OSI? OSI yaitu standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan model referensi OSI, menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Nah, itu pengertiannya. Kemudian pada Open System Interconnect ini atau OSI terdapat 7 layer model OSI, yang mana setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengkoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Apa saja layer model OSI itu? Yang pertama ada application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada network layer, yang keenam ada data link layer, dan yang ketujuh ada physical layer. Nah, itu ketujuh model dari model OSI. Nah, setelah itu mari kita jelaskan satu per satu. Yang pertama tadi ada application layer. Untuk apa application layer? Nah, application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, pada application layer ini ada beberapa protokol. Yang pertama ada HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua ada FTP, yaitu File Transfer Protocol. Yang ketiga ada NFS atau Network File System. Kemudian juga ada DNS atau Domain Name System. Dan juga ada POP3, yaitu Post Office Protocol. Yang selanjutnya ada MIME atau Multipurpose Internet Mail Extensions. Kemudian ada SMB, yaitu Server Messenger Block. Kemudian yang terakhir ada DHCP, yaitu Dynamic Configuration Protocol. Itu yang pertama. Yang kedua, poin dari model C adalah presentation layer. Apa itu fungsinya? Nah, presentation layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, dalam presentation layer ini ada beberapa protokol. Yang pertama ada Telnet, yang kedua ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian juga yang terakhir ada SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol. Nah, kemudian poin selanjutnya dari model OSI yaitu yang ketiga ada session layer. Nah, fungsinya seperti apa? Nah, session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Nah, pada session layer ini ada beberapa protokol, yang diantaranya yang pertama ada NetBIOS, yang kedua ada NetBEUI atau NetBUI, yaitu NetBIOS Extended User Interface. Kemudian ada ADSP, yaitu Able Talk Data Stream Protocol. Kemudian ada PAP, yaitu Printer Access Protocol. Dan yang terakhir ada SVDU, yaitu Session Protocol Data Unit. Nah, kemudian pada poin selanjutnya, yaitu poin keempat, yaitu ada transport layer.
Apa fungsinya? Nah, transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Nah, selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Nah, protokol yang berada pada lapisan ini ada dua, yaitu yang pertama ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Yang kedua yaitu UDP atau User Datagram Protocol. Nah, poin selanjutnya yaitu poin yang kelima dari model OSI, yaitu Network Layer. Nah, apa fungsinya? Network Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dan menggunakan router dan switch layer 3. Nah, protokol yang berada dalam lapisan ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada IP, yaitu Internet Working Protocol. Kemudian ada ARP, yaitu Address Resolution Protocol. Kemudian ada RARP, yaitu Reverse Address Resolution Protocol. Kemudian ada ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol. Dan yang terakhir ada IGMP, yaitu Internet Group Message Protocol. Nah, poin selanjutnya yaitu poin ke-6 dari model OSI adalah data link layer. Nah, apa fungsi dari data link layer ini? Nah, data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, kemudian repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, protokol yang berada dalam lapisan ini ada dua. Yang pertama ada Triple V atau VVV, yaitu Point to Point Protocol, dan yang kedua yaitu SLIV, yaitu Serial Line Internet Protocol. Pada poin terakhir pada model OSI ini yaitu ada physical layer. Apa fungsinya? Nah, fungsi dari physical layer ini yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Nah, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan atau seperti halnya Ethernet atau token ring. Nah, kemudian ada topologi jaringan dan pengambilan. Nah, selain itu, pada level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC atau NIC, yang biasa disebut kita NIC, dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, pada layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik karena ia bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransferkannya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirim bit-bit data saja. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan mudah-mudahan juga bagi orang lain. Bila ada kesalahan, mohon koreksinya. Mungkin sekian. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.